bahwa oh sekarang aku menghadapi anak kelas 1, jadi aku harus apa? Oh kata bu guru, kalau aku tertib meletakkan tasku, meletakkan sepatuku, aku tidak akan ketinggalan tempat minumku dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya anak-anak masih disiapkan ya bunda. Iya betul. Kalau yang nggak bawa minum yang heboh ibunya. Jadi anaknya tenang aja. Tempat minumnya hilang, yang bingung gantiin siapa? Ma, tempat minumku hilang, besok aku nggak bisa minum deh, gimana? Yang itu siapa? Oh tenang nak, tak beliin aja, ganti aja. Oh tenang nak, ada lagi yang baru. Nah, anak-anak kalau terbiasa diberitahu jawabannya, tadi ibu guru bilang yang dia nggak akan bisa berpikir menentukan masalah ya. Padahal anak kelas 1 perlu dididik untuk menentukan masalah. Yang terpenting usia 6 sampai 7 tahun, yang pertama adalah melatih kemandiriannya, yang kedua adalah melatih sosial emosinya. Sekarang saya tanya, ayah dan bunda di rumah udah sering apa tidak melakukan melatih kemandirian? Alhamdulillah, ya. Kalau sudah sering, insya Allah di sekolah tidak akan lagi ada masalah ya. Ayah dan bunda lebih suka memberikan jawaban atau lebih suka mengajak anak untuk menyelesaikan masalah? Memberikan jawaban. Sama jawabannya dengan saya. Dulu awal-awal saya selalu bilang gampang ini, pokoknya tugasnya belajar. Kamu belajar. Ada kendala ini jawabannya ini. Ternyata anak-anak yang seperti itu tidak akan bisa berinisiatif. Ya, sampailah anak kita yang terakhir. Jadi waktu itu ada sedikit cerita ya bunda ya. Kelas 1 masuk awal, anak-anak pada ditungguin nggak? Nggak. Ada yang ditungguin, ada yang mandiri. Nah, buat anak-anak yang belum mandiri, yang masih kepingin ditungguin, kira-kira anak yang sudah mandiri ini perasaannya gimana, Bu Guru? Pengen ditungguin apa enggak? Jawaban saja gitu. Ternyata berpengaruh. Di saat anak kita kepingin ditungguin, kemudian anaknya orang lain sudah bisa mandiri, anak yang mandiri akhirnya mainnya kita Ditungguin. iya. Karena bagaimanapun anak itu lebih suka dengan orang tuanya. Karena orang tuanya itu tadi ada masalah dijawabkan, ada masalah dijawabkan, ada masalah dijawabkan. Mudah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi waktu kelas 1 ada seorang anak yang temannya itu masih ditungguin, dia kemudian minta ditungguin oleh ibunya bilang, ibu bangga kamu sama ibu, tapi teman-temanku semuanya ditungguin. Protes akhirnya. Dan pada saat protes itu kalau kita membuka pintu untuk menungguin, maka anak-anak akan tidak akan mandiri. Justru kita beri penguatan, supaya dia tetap bisa mandiri. Coba lihat teman-temannya kamu di sekolah, apakah bu gurunya bangga dengan ketidakmandiriannya? Coba kamu sederhananya. Jadi itu ya yang harus dilakukan oleh orang tua pada anak dalam stimulasi kemandiriannya. Yang kedua kita lihat karakteristiknya, salah satu tanda yang paling jelas pada usia ini ditandai dengan meningkatnya keterampilan motorik dan keseimbangan anak. Jadi saya juga sudah menyebutkan bahwa banyak kegiatan motorik kasar ya yang sudah diberikan di sekolah. Itu bagus sekali untuk melatih simulasi memantapkan perkembangan di motorik kasar. Kemudian yang ketiga, mereka sudah dapat berpikir dan memiliki rasa ingin tahu yang meningkat. Dirasakan nggak Bu? Ya, apa-apa tanya. Apa sih Bu? Telepon dari siapa sih? Itu apa sih? Masak buat siapa sih? Karena dia ingin tahu, dia tertarik sama lingkungan. Yang awalnya dia belum sadar bahwa dia ada di lingkungan yang seperti itu, dia sadar akhirnya dia banyak tanya. Nah, pesannya, saya pesan buat ayah dan bunda sekalian, jangan biarkan anak-anak tertunda kepandaian. Maksudnya, di saat mereka bertanya, itu adalah pintu Allah yang membukakan kedekatan kita kepada anak untuk menjawab. Yang kedua, Allah sedang akan memandaikan anak ini dengan jawaban kita. Biasanya kalau kita repot apa jawabannya?
Apa jawabannya? Kalau kita repot, apa sih kan telepon dari siapa seru banget? Apa jawabannya? Ah, mau tahu aja. Si mama repot nanti ya, nanti kebablasan sampai bertahun-tahun gak dijawab ya. Jadi di situ anak-anak mencari jawaban dari orang lain. Cemburu nggak Pak Bu? Cemburu, harus cemburu. Jawabannya tuh konsep orang lain. Kenapa anakku bisa seperti itu? Karena dia mencari jawaban kepada orang lain yang belum tentu sama konsep hidupnya dengan kita. Harus cemburu ya Bu Pak. Ya, ya. Jadi sekali lagi pesan saya, karena dia sudah tertarik dengan lingkungan, sudah ingin tahu banyak hal. Apabila anak bertanya, jangan tunda pintarannya. Maka dari itu, letakkan dulu dan beri jawaban sesuai dengan faktanya, memberi jawaban sesuai dengan nalarnya, memberi jawaban yang tidak berbelit-belit, tapi mengapresiasinya. Ya. Apalagi kalau gini, kamu masih kecil nggak usah tanya-tanya. Kayak saya dulu waktu kecil sering begitu kan. Kamu masih kecil nggak usah tanya-tanya. Jadi akhirnya saya jadi anak pendiam sampai lama nggak berani bertanya. Coba, kalau nggak berani bertanya jadi gimana? Ilmunya kurang ya Bun, emang ya. Iya, maka itu jangan dikatakan apabila anak bertanya. Lanjut lagi, yang berikutnya mampu mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Dirasakan cerewet, banyak mata, banyak beralasan. Dirasakan putra-putri kita seperti itu? Ya, karena memang dia sedang dalam tahap mengkomunikasikan pemikirannya dan perasaannya. Apa hikmahnya dari Allah? Anak cerewet, apa hikmahnya? Dia sedang cari penguat Bun. Dia sedang cari apa sih reaksi orang tuaku kalau aku kayak gini. Benar nggak kalau aku bilang kayak gini? Kemarinnya bilang gitu, akhirnya besoknya enggak. Kita jadi nggak konsisten di mata anak. Nah, cari jawaban yang memang itu adalah prinsip dari keluarga kita, sehingga anak-anak bisa konsisten punya konsep kehidupan. Kalau anak-anak nggak bisa punya konsep kehidupan, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, itu mereka yang jadi muji. Senang nggak punya anak muji? Nah, kalau nggak senang berarti dari sekarang ya kita rubah ya. Kalau kita udah biasanya terpojok dengan jawaban yang kita nggak bisa jawab, bilang, mama berpikir dulu ya nak. Ya, jadi jangan betul-betul nih orang Jawa bilang apa? Dang mari, dang wes, ya, dang mari, dang bar, gitu. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak jadi nggak konsisten. Kalau kita belum siap tentang jawaban kita, beri waktu. Sabar ya nak, ibu sama ayah diskusi dulu. Sabar ya nak, ibu udah dulu jawabannya. Mungkin nanti sore akan dijawab, atau mungkin besok akan seperti itu. Supaya konsepnya masih tetap apa yang kita prinsipkan dalam keluarga kita. Seperti itu ya Bun ya. Lanjut lagi, berkonsentrasi lebih baik. Nah, harusnya anak-anak usia 6 dan 7 tahun konsentrasinya udah lebih baik. Kira-kira yang dirasakan ayah dan ibu, konsentrasi putra-putrinya lebih baik atau lebih umek? Umek ya? Jawabannya yang jujur. Lebih umek. Kira-kira kenapa ya? Yang harusnya dia bisa berkonsentrasi lebih baik, tapi dia lebih umek. Apa nih penyebabnya? Harusnya kan dia pada tahapan 6-7 tahun konsentrasinya lebih baik. Dan tidak ada lagi laporan dari ibu guru bahwa anaknya kurang fokus. Ya. Tapi kenapa terjadi? Kira-kira kenapa? Apapun yang mempengaruhi keumekan anak-anak. Coba cari tahu, pada umumnya ada beberapa penyebab. Ya. Yang pertama, pola tidur. Pola tidurnya udah pas atau belum? Kemudian yang kedua, perasaan hati. Dia udah enjoy atau belum? Yang ketiga, tontonan. Apakah tontonan gadgetnya sudah termasuk sehat apa tidak? Kita evaluasi kembali. Itu ngomong anak-anak. Kemudian yang keempat, apakah kegiatan kita di rumah sudah melibatkan fisik motornya? Karena tadi kan mereka fisik motornya kan sedang meningkat ya. Itu kalau nggak kita wadahin,
kalau nggak kita berikan alternatif kegiatan, dia akan karena dia rasanya untuk mengeluarkan energinya. Nah, seperti itu. Coba nanti masing-masing putranya digali, kemudian diamati kira-kira mana nih yang harus dilakukan dari tempat tadi. Lanjut lagi, yang berikutnya sosialisasi lebih luas. Dirasakan? Kepengen main ke rumah teman, kepengen ngajak teman jalan-jalan, kepengen bikin klub masak bareng-bareng, ya, kepengen bersepeda pagi-pagi bareng-bareng, ya, itu adalah masanya. Jadi fasilitasi, apabila kita memang mempunyai waktu, fasilitasi saja. Kira-kira anak-anak mana bisa kita bawa, kemudian kita harus mendampingi, harus ada pendampingan. Karena kalau tidak ada pendampingan, anak akan berkeliaran dengan argumen-argumen temannya, dan itu tidak dia meluluskan. Kemudian lanjut lagi, membaca dan menulis. Nah, ini ya Bunda, membaca dan menulis, pastikan dalam mengajarkan membaca dan menulis dipantik dulu rasa senangnya, dipantik dulu rasa sukanya, dipantik dulu kebermanfaatannya apa. Jadi jangan dipaksa. Kalau dipaksa, dia akan merasa gak penting buat hidupnya, dia akan merasa gak mau lagi. Tapi manfaatnya apa sih kamu membaca, manfaatnya apa sih kamu menulis? Karena memang tahapannya dia sedang diajarkan membaca dan menulis. Lanjut lagi, aktif secara fisik. Nah, tadi seperti yang kita gambarkan di atas ya. Kemudian tidur di kisaran jam yang wajar. Apakah anak usia 67 tahun yang kita di rumah sudah tidur dengan wajar? Sudah, ya. Lebih mudah diatur tidur dengan wajarnya, ya, karena perkembangannya. Kalau dia nanti kalau udah kelas 2 usia 8 tahun beda lagi. Jadi dia kepingin tidurnya lebih larut. Jadi jangan kaget nanti kalau yang putranya udah usia 8 tahun, nggak usah kaget kalau anak-anak udah mulai, aduh dong ma, please, tidurnya nanti malam aja. Karena itu perkembangannya. Tapi tetap untuk kita orang tua jangan membiarkan, tetap bikin pola jadwal waktu tidur yang tepat untuk anak usia 8 tahun. Karena kita akan merasa, kalau kemarin pokoknya udah enak aja kok, udah jam segini udah tidur kok, pagi-pagi udah bangun udah semangat kok. Nanti 8 tahun kita akan mengalami anak kita akan minta boboknya lebih malam. Tetap ya Bu ya, jadwalnya nanti tetap jadwal. Berikutnya, memiliki nafsu makan yang baik, terutama makanan yang disukainya. Dirasakan? Ya, lebih banyak meal, lebih banyak minta dimasakin apa gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, sekali masih mengompol. Ya, pernah dirasakan, Bun? Masih ngompol? Enggak. Kalau enggak, alhamdulillah. Ya. Kalau enggak, alhamdulillah. Kalau masih ngompol, masih ya. Kita amati aktivitas fisiknya. Sering melompat. Kalau sering melompat biasanya kita ada kaitannya sama kandungan protein yang turun ya. Sering minum air itu juga bisa mempengaruhi ngomongnya. Kemudian kelelahan. Kalau anak itu kelelahan, kemudian bobo udah bablas, akhirnya dia sesekali mengompol. Atau musim dingin, cuaca dingin, ruangan ber-AC itu juga dapat mempengaruhi ngomongnya anak. Tapi ini harusnya sudah jarang. Dan mungkin ini terjadinya mungkin 6 bulan sekali gitu ya. Ya, kalau udah sering-sering dia ngompol, berarti kita harus ke tenaga ahli untuk mengkonsultasikan apakah di daerah jaringan aliran pisnya itu dia normal atau tidak. Gitu. Lanjut, kemudian mengenali perasaan bangga dan